Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bukan tamu yang sudah ada di samping saya adalah Ayu Aulia. Ayu, selamat malam. Malam, Kak. Terima kasih sudah hadir di Malam Menembus dulu. Mata Batin. Iya. Kamu sejauh ini pernah punya pengalaman mistis nggak, Yu? Ada beberapa sih, cuman yang paling masih terngiang-ngiang sampai sekarang itu ada satu cerita, yaitu temen aku sendiri sih. Kenapa? Temen aku itu, dia bunuh diri. Oke. Serius. Terus Bunuh diri karena berantem sama pacarnya. Terus udah berantem sama pacarnya, dia bunuh diri, nggak lama dia koma. Jadi dia nggak langsung meninggal. Pas di saat koma itu yang aku ngerasa mistis banget di dalam apartemen aku. Karena kita satu apartemen. Oke, ada kejadian apa saat Which itu? is satu tower tapi nggak satu apartemen. Jadi dia Beda sering... lantai, Iya beda lantai, unit. beda unit. Oke. Cuman dia kayak setiap hari main ke apart aku gitu. Main. Terus tiba-tiba singkat cerita pas dia lagi koma itu... Aduh jadi merinding. Ya pas dia lagi koma itu terus tiba-tiba dia kan ada bawa kacamata aku, pinjem. Terus dia pinjem kacamata aku, terus di situ aku belum tahu kalau dia meninggal. Terus merinding. Kenapa? Coba cerita tenang. Iya, jadi kacamata aku dipinjam sama dia, terus tiba-tiba jadi ternyata dia pakai pada saat dia bunuh diri. Oke. Terus? Nah, terus tiba-tiba itu ada di meja apartemen aku. Padahal tadinya nggak ada di situ. Gak ada ya, emang dipinjem. Memang dia pinjem Nggak ada yang nganter? Nah itu dia, jadi sesaat sebelum dia meninggal, itu masih koma, aku tahu dia koma gitu. Dan aku tahu dia pakai kacamata aku gitu. Terus ada yang nelpon dari lobby bawah apartemen ke atas kan selalu. Mbak Ayu, ini ada temennya nih yang mau nganter kacamata. Temen yang mana? Aku bilang. Temen yang biasa. Hah? Mbak jangan disuruh naik, aku bilang. Itu maksudnya yang lagi di rumah sakit Nah, koma itu? aku langsung telepon dong ke teman-teman yang ada di sana kan, di rumah sakit. Gimana keadaannya udah sembuh ya? Kok dia antar kacamata ke rumah gue sih? Enggak, ini masih koma. Demi apa? Aku bilang, sumpah. Dan akhirnya nggak lama, 3 jam kemudian dikabarin bahwa innalillahi meninggal. Dan di situ aku langsung merinding. Terus 3 hari kemudian aku dimimpiin. Itu sering banget kejadian kayak tiba-tiba keran kamar mandi kebuka gitu. Terus aku kan emang orangnya penakut banget kan, penakut banget. Terus aku sampai nyuruh temen-temen tuh nginep gitu loh, banyak gitu. Nginep dong di tempat gue takut nih gitu kan. Sampai akhirnya si teman aku jadi merinding. Temen aku tuh masuk ke dalam mimpi aku. Dia bilang gini, yuk temenin gue dong, gue kesepian. Dan aku langsung pindah, nggak pakai banyak pikir, aku langsung pindah 3 hari kemudian. Pindah dari unit itu? Iya dong, pindah dari apartemen itu juga, maksudnya yang agak jauh. Sekarang nggak ada kejadian kayak gitu lagi kan? Sekarang sih nggak, mungkin karena aku sering kirim doa, terus ya beberapa kali datang ke makamnya gitu, karena emang sahabat kan, sahabat ya. Baik, mudah-mudahan dia tenang di sana. Mudah-mudahan dia tenang ya, Dan karena juga nggak dapet gangguan-gangguan lagi ya. Mungkin sebenarnya kan karena dia meninggalnya itu bunuh diri ya, jadi kayak mungkin dia masih mau, sebenarnya dia masih mau ada di sini gitu mungkin. Dan mungkin sebenarnya kalau dari cerita pacarnya sendiri, jadi dia tuh loncat. Oke. Jadi sebelum loncat itu kan di mobil. Sebelum loncat itu mungkin dia masih mikir bahwa gue nggak akan kenapa-napa. Dan ternyata dia nggak nyangka. Ya karena ini udah ketiga kalinya dia begitu. Oke. Jadi mungkin dia pikir yang ketiga kali nggak kenapa-napa. Jadi ternyata kenapa-napa. Mudah-mudahan Gitu. sekali lagi dia dapat tempat paling mulia di sisi Tuhan ya. Amin. Oke, ayo kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku memakai jimat penglaris untuk usahanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Seto.
Selamat malam, Mas Seto. Selamat malam. Ada yang mau diceritakan? Ya, jadi gini Mas Bay. Saya pernah melakukan pengelarisan. Dan waktu itu karena ekonomi orang tua saya yang sedang jatuh. Dan dari itu kami melakukan pengelarisan meminta tolong kepada orang pintar. Kami itu maksudnya? Keluarga saya. Oke. Dan dari orang pintar itu ada ritual yang harus dilakukan. Apa itu? Jadi dari pakaian dalam keluarga kami dibawa dilarung pada saat Jumat Kliwon. Pakaian siapa waktu itu? Orang tua, termasuk saya semua. Setelah itu? Dan setelah itu, ya ekonomi kami kembali naik ke atas. Membaik ya? Mungkin mulai membaik. Akan tetapi, faktor lain mulai datang. Apa itu? Keluarga mulai berantakan. Perselisihan hingga orang tua saya hendak melakukan perceraian. Mau cerai? Iya, Mas. Lalu? Akan dari hal itu, kami memutuskan untuk berhenti melakukan hal itu. Itu menurut Mas Seto, cerainya atau masalah di rumah, di keluarga, ada hubungannya dengan ritual yang pernah dilakukan? Secara nggak langsung, ada faktor-faktor yang membuat kita selalunya ada masalah terus. Dari hal kecil jadi masalah. Panas terus pokoknya suasana di rumah? Ya, benar, Mas. Setiap saat, apapun jadi ribut. Apapun jadi ribut. Benar-benar. Setelah punya masalah itu, apa yang Mas Seto lakukan? Dan saya memutuskan, pertama, saya meminta orang tua saya, sudahilah semua ini. Oke. Setelah sudah, kami mulai berhenti. Dan selanjutnya, di masa saya sekolah, saya pernah mengalami pembulian dari teman-teman saya. Di masa saya sekolah, saya pernah mengalami pembulian dari teman-teman saya. Dan dari itu, saya mulai menanam rasa dendam yang begitu dalam kepada mereka. Oke. Baik, jadi tujuannya datang ke sini untuk apa sebenarnya? Sebenarnya tujuan saya ke sini, saya ingin meminta Kak Roy untuk membuka penerawangan saya, karena saya ada yang masalah baru lagi sekarang yang saya alamin. Apa itu? Jadi saya hubungan sama wanita, perempuan, dia memang orang. Ya, dari cerita-cerita orang mempunyai ilmu yang tinggi, majisnya yang tinggi besar. Dan dari situ kedua orang tua saya tidak setuju dengan dia. Saya awal kenal sama dia itu di dunia maya, medsos. Kita mulai kenal. Setelah itu saya meminta nomor WA-nya dia, dikasih. Ya intinya Anda berhubungan lah ya. Berhubungan. Tapi orang tua nggak setuju. Nggak setuju. Terus? Setelah kita sikap menjalani, yang diambil? akhirnya di bulan April, dia menceritakan ada yang deketin dia. Sakit hati? Saya mulai sakit hati, katanya mau menikahin dia. Terus? Setelah itu, di bulan selanjutnya, dia ingin cepet-cepet ketemu saya. Untuk apa? Ya, mungkin karena rasa, dia bilangnya alibinya dia kangen atau gimana. Setelah ketemu, kita... Anehnya, 1 minggu kemudian, dia mulai mual-mual. Hamil? Ya, dia mengakunya 3 minggu kemudian dia mengatakan hamil dan dia keguguran karena dia kecelakaan. Dan yang saya heran itu, apakah anak saya atau bukan itu? Baik, jadi sebenarnya Anda ingin tahu Anda diguna-guna atau enggak? Ada Iya. hubungannya dengan waktu Anda pernah datang ke dukun masa lalu atau Benar. enggak waktu menggunakan penglaris itu ya? Iya. Baik, kami akan ajak Anda Mas Seto untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Seto mendiami rumah dengan nomor 22 dengan tanggal lahir 8 September 1994. Sosok yang sangat ingin kebebasan dan kesuksesan. Dari karakternya,
ia ingin sekali meraih kesuksesan. Saya melihat ada ilmu hitam yang digunakan oleh dirinya. Saya merasakan efek yang sangat kuat dari perbuatannya yang meminta untuk sukses dengan cara yang salah. Selain itu, kini ia harus menanggung semua karena perbuatannya. Saya melihat sosok kakek berjanggut merah dan tua sekali, menyeramkan dan horor. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Nah, Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Seto dengan tanggal lahir 8 bulan 9 1994 dan nomor rumah 22. Seto pernah menggunakan penglaris dengan keluarganya. Ritual membuang pakaian dalam untuk dilarung. Keadaan perekonomian membaik, tapi suasana di rumah menjadi panas. Dan saat ini berhubungan dengan seorang perempuan. Dan kata orang pintar yang dipercayanya, perempuannya ini mengirim guna-guna. Ada kalung berwarna hitam gitu ya. Tapi ya sekarang nih Seto sebenarnya datang ke penembus mata batin untuk cari tahu ada kaitannya nggak dengan kesialan-kesialan atau suasana yang selalu dia hadapi dengan jimat penglaris yang pernah dia punya, dan juga apakah benar dia dapat guna-guna dari pacarnya. Oh, oke, baik. Saya akan menjawab satu persatu ya, Seto. Perlahan namun pasti. Di sini saya akan menggambar penglihatan saya yang pertama. Saya melihat ada seseorang terikat di di kursi. Jadi entah kenapa orang ini terikat di kursi, artinya kalau saya bisa artiin ini pasti diikat sama namanya black magic. Oh, berarti dia terikat dengan sesuatu. Yes. Jadi nggak bisa kemana-mana, ikut aja. Ini siapa, Roy? Ini aku lihat kok ini seorang perempuan ya. Jujur sama saya, Seto, ya ada apa sih maksudnya ini? Ya, jadi gini, kalau Kak Roy, saya dekat sama wanita, dekat sama cewek, perempuan, dan dari dunia maya. Oh, blind date ya. Iya. Ting- Akhirnya suatu saat kita memutuskan untuk ketemu. Dan dia datang ke sini, ke tempat saya. Dan akhirnya kami mulai. Oke, that's good. Lalu? Dan dari situ saya rada curiga dengan dia. Atau kalau benar itu anak saya atau bukan. Biasa laki gitu sih ya. Mohon maaf ya, saya tidak menjudge. Dukun, Roy. Dia memang seperti itu. Seperti itu tuh maksudnya, sebenarnya maksudnya seperti itu tuh apa? Jadi dia memang hanya alibinya dia ingin nemuin saya karena memang dia itu sudah hamil dulu oleh Orang lain? orang lain, pria lain. Itu kata dukun. Dukun itu. Saya punya satu logika deh. Nih ya, kamu pikirin baik-baik. Financial Seto kan kurang mantep ya. Ya benar. Jujur, kurang Ya. mantep menurut saya. Sorry. Tapi, kalau saya lihat, cewek itu meminta untuk Anda mempertanggungjawabkannya, kenapa dia nggak cari yang lebih kaya dari Seto? tuh. Seto kan finansialnya anjlok. Kok ya itu mau sama lu? Sorry ya, bukan yang kasar. Tapi dia bilangnya dia serius sama saya, Kak Roy. Dia bilangnya dia itu anak saya, tapi saya masih ragu. Karena saya udah tanya sama orang pintar sampai ke 4 kali. Dan yang terakhir sama orang Dayak, dia bilang, Kasian lo, lunya nggak mau anaknya. dia bilang semua! Mas Seto jangan emosional seperti itu. Sabar dong Mas, tapi kan itu benar. Iya, kalau misalnya memang benar, katakanlah memang benar. Cuma saya masih nggak bisa terima aja, Mas Bay. Iya, kami bisa ngerti sih. Ya pasti agak susah untuk diterima kalau misalnya pacar kita ternyata minta pertanggungjawaban, tapi padahal kita curiga mungkin jangan-jangan ini bukan
kita yang seharusnya